Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya dan kasih karunia yang luar biasa dianugerahkan kepada kita, dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh keselamatan jiwa kita masing-masing. Tidak lupa juga saya menyapa sidang jemaat yang ada di Malaysia, di Bandung, bahkan di Jakarta, di Sumatera, bahkan para pemirsa yang tekun mengikuti firman penggembalaan untuk ibadah pendalam Alkitab, baik yang di dalam negeri, mulai dari Papua, NTT, maupun yang ada di Sulawesi Utara dan Selatan, yang ada di Jakarta, Jawa Barat, di Sumatera, di Kepulauan Riau, dimanapun Anda berada, sampai kepada Nias. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya firman itu meneguhkan hati kita masing-masing, bagaikan rumah yang dibangun di atas batu, kuat menghadapi ujian-ujian, sehingga damai sejahtera Kristus memerintah di hidup, ibadah, pelayanan, teramat lebih dalam nikah dan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, dengan syarat membuka hati dengan lebar-lebar terhadap pembukaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, tidak memberontak, tidak membela diri, tidak merasa diri lebih baik, lebih benar untuk menyerang orang lain kembali. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan studi Rut untuk sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab, disertai perjamuan suci. Rut pasal yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat 4, pokoknya di situ, namun kita awali dari ayat 1 supaya benang merahnya tidak terputus. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Iya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Puji Tuhan. Di sini kita melihat Naomi berusaha untuk mencari tempat perlindungan bagi Rut menantunya itu. Dengan demikian, Naomi adalah seorang hamba Tuhan atau gembala sidang yang memiliki pandangan rohani. Puji Tuhan. Dengan demikian, Naomi adalah seorang hamba Tuhan atau gambaran dari gembala sidang yang memiliki pandangan rohani. Tempat perlindungan itu menunjuk pesta nikah anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Muara dari ibadah kita di atas muka bumi ini adalah perjamuan malam kawin anak domba. Sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita, itulah yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Amin. Bukti bahwa Naomi memiliki pandangan rohani, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Terus? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya, puji Tuhan, malam ini dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ayat 3. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Lanjut terus. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Terus? Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Terus? Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 5 perintah Naomi yang harus dilakukan oleh Rut, dan kelima hal tersebut merupakan perkara penting. Antara lain 1, mandilah. 2, beruraplah. 3, memakai pakaian bagus. 4, pergilah ke tempat pengirikan. 5, perhatikanlah baik-baik tempat ia berbaring. Puji Tuhan. Kelima hal tersebut harus dilakukan oleh Rut untuk mendapatkan tempat perlindungan atau berada pada pesta nikah anak domba. Demikian halnya dengan gereja Tuhan di hari-hari ini. Di hari-hari terakhir ini harus ditandai dengan 5 perkara tersebut. Amin. Harus ditandai dengan 5 perkara tersebut sebagai langkah-langkah untuk berada dalam rencana Allah yang besar. Pendeknya, pesta nikah anak domba adalah mega project dari Allah yang tidak bisa dipungkiri oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, dan yang cukup menyita perhatian, disertai dengan pengorbanan yang besar pula.
Selanjutnya kita akan memperhatikan keterangan. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan keterangan 5. Perhatikanlah baik-baik tempat ia berbaring, seri yang kedua. Seri pertama, perkara yang kelima, pada seri pertama sudah disampaikan pada minggu lalu. Selanjutnya malam ini kita akan kembali memperhatikan keterangan yang kelima. Perhatikanlah baik-baik tempat ia berbaring, ini merupakan seri yang kedua, karena seri pertama pada minggu lalu. Amin. Soal berbaring ini, saudara, soal berbaring ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kita. Amin. Di hari-hari terakhir ini, puji Tuhan, untuk menyongsong kedatangannya kembali untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana dengan Daud, ia juga mempunyai pengalaman di dalam hal berbaring. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 2 saja. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembala yang baik. Terus? Mazmur Daud. Ya, Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput Ia hijau. membaringkan aku, terus? Ia membimbing aku ke air yang Sudah, tenang. puji Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Sedangkan masing-masing hidup kita adalah domba-dombanya. Kemudian, bukti Tuhan adalah gembala yang baik ialah ia menyediakan tempat untuk membaringkan domba-dombanya. Ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia menyediakan tempat untuk membaringkan domba-dombanya. Dengan demikian, domba-domba terpelihara dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terkait dengan hal itu, kita akan memperhatikan soal berbaring lebih rinci di dalam Kidung Agung yang juga merupakan dari pengalaman dari mempelai wanita Tuhan. Pengalaman dari Sulamit atau mempelai wanita Tuhan. Kidung Agung 1 ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Ya. Ceritakanlah kepadaku, Ya. jantung hatiku. Ya, mempelai perempuan berkata kepada mempelai laki-laki, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Terus, Di manakah Kakanda menggembalakan domba? oh iya, di manakah Kakanda menggembalakan domba? Terus, Di manakah Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? kemudian di manakah Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Puji Tuhan. Haleluya. Bagian A terlebih dahulu. Di sini kita melihat Kidung Agung 1 bagian A, kerenduan mempelai perempuan dari mempelai laki-laki surga ialah mencari tempat untuk berbaring. Amin, saudaraku. Kerenduan mempelai perempuan dari mempelai laki-laki surga ialah mencari tempat untuk berbaring. Mengapa demikian? Sebab mempelai perempuan menolak untuk menjadi serupa dengan pengembara. Coba lihat bagian B. Di sini kita melihat kerenduan mempelai perempuan dari mempelai laki-laki surga ialah jelas mencari tempat untuk berbaring. Mengapa demikian? Bagian B. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara Ya, dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. puji Tuhan. Mengapa mempelai perempuan mempunyai kerinduan yang begitu dalam untuk mencari tempat untuk berbaring? Jawabnya adalah sebab mempelai perempuan menolak menjadi serupa pengembara. Menolak untuk menjadi serupa pengembara. Ia tidak mau menjadi pengembara. Kalau mempelai perempuan Tuhan mempunyai kerinduan yang mendalam untuk mencari tempat untuk berbaring, menunjukkan bahwa mempelai perempuan menolak untuk menjadi sama dengan pengembara. Jangan kita menjadi pengembara di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Jangan kita menjadi pengembara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan membawa kita dalam penggembalaan GBT Betania, itu karena kemurahan hati Tuhan. Di dalam sistem penggembalaan, ternyata
Tuhan menyediakan tempat untuk berbaring bagi domba-dombanya. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya supaya mempelai perempuan tidak menjadi serupa pengembara. Lihat persamaannya, Yeremia pasal 50. Ayat 6 saja. Demikian firman Tuhan Ya, mengenai Babel. ya. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Tadinya, dulu, seperti domba-domba yang hilang sebelum tergembala, sebelum tersedia tempat untuk berbaring, dahulu domba-domba yang hilang. Terus? Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Terus? Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Terus? Mereka berjalan dari gunung ke bukit, Ya, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. akan tempat pembaringannya. Puji Tuhan, haleluya. Dahulu umat Allah sama seperti domba-domba yang hilang. Dahulu umat Allah seperti domba-domba yang hilang. Persamaan hilang ada dua. Persamaan hilang di sini ada dua. Satu, dibiarkan sesat oleh gembala-gembala. Satu, dibiarkan sesat oleh gembala-gembala. Berarti telah diterkam, sama dengan diterkam dan dicerai-beraikan oleh serigala atau binatang buas. Jelas itu menunjuk nabi-nabi palsu lewat ajaran palsu mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang pertama, dibiarkan sesat oleh gembala-gembala. Berarti telah diterkam dan dicerai-beraikan oleh serigala atau binatang buas. Itu jelas menunjuk nabi-nabi palsu lewat ajaran palsu mereka. Lewat ajaran palsu mereka. Amin, saudaraku. Jadi ajaran palsu ini adalah cara daripada nabi-nabi palsu untuk menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba dari kandang penggembalaan supaya domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Prakteknya, praktek ajaran palsu ada dua. Praktek dari ajaran palsu ada dua. A, ibadahnya hanya sebatas mengadakan mujizat, namun salib diabaikan. A, ibadahnya hanya sebatas mengadakan mujizat, sibuk mengadakan mujizat di tengah ibadah dan pelayanan, namun salib diabaikan. Untuk kesekian kali saya kembali menyampaikannya dengan tandas. Sekalipun mujizat terjadi sejuta kali mujizat terjadi di depan mata, kalau salib diabaikan dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan, mujizat itu tidak akan ada artinya. Ibadah pelayanan itu tidak ada artinya. Amin. B, praktek ajaran palsu ada dua tadi. A, ibadahnya hanya sebatas mengadakan mujizat. B, pemberitaan firman Allah di tengah-tengah ibadah hanya sebatas dongeng nenek-nenek tua, cerita-cerita isapan jempol, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong, dan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, saudaraku, selain dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, juga dua, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, dahulu umat Allah seperti domba-domba yang hilang. Persamaan hilang ada dua ya, saudara. Satu, dibiarkan sesat oleh gembala, berarti telah diterkam oleh serigala. Itulah binatang buas, menunjuk nabi-nabi palsu dengan ajaran palsu mereka. Praktek dari ajaran palsu di tengah ibadah ada dua. A, ibadahnya hanya sebatas mengadakan mujizat. B, pemberitaan firman Allah di tengah-tengah ibadah hanya sebatas dongeng nenek tua, cerita-cerita isapan jempol. Ya, menyampaikan sama dengan menyampaikan satu ayat firman lalu ditambahkan dengan cerita si kancil, si kura-kura, si buaya dan lain sebagainya. Kemudian tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong, silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya. Amin. Kemudian yang kedua, dibiarkan. Domba-domba dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Sama dengan beribadah. Sama dengan beribadah di semua gunung-gunung. Atau beribadah di semua tempat-tempat rumah Tuhan. Sama dengan beribadah di sembarang tempat. Amin, saudaraku. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung, artinya beribadah di semua gunung-gunung. Atau beribadah di semua tempat-tempat rumah Tuhan.
sama dengan beribadah di sembarang tempat. Beribadah di sembarang tempat, ini namanya mengembara. Amin, saudaraku. Ini namanya mengembara. Puji Tuhan, bukan berarti kalau seseorang beribadah di semua tempat rumah Tuhan, lalu disebut orang yang rohani, tidak. Kemudian mengikuti KKR di mana-mana KKR dia di situ ada. Di mana-mana KKR ada, di situ dia ada juga. Itu bukan orang rohani. Untuk apa mengikuti KKR di mana-mana tetapi tinggalkan ibadah dan pelayanan dalam sebuah penggembalaan? Itu namanya mengembara, bukan berbaring di sebuah tempat penggembalaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dibiarkan mengembara berarti beribadah di sembarang tempat. Kemudian berjalan dari gunung ke bukit. Ini masih bagian dari yang kedua. Kemudian berjalan dari gunung ke bukit. Artinya memang beribadah, tetapi masalahnya atau persoalan hidupnya tidak terselesaikan. Hati-hati loh ya, orang yang beribadah berada di gunung, orang beribadah, tetapi masalahnya tidak terselesaikan. Baik kejahatannya, baik kenajisannya, baik kecemarannya, kesombongan, keangkuhan, kekerasan di hati, dan dusta, tipu daya. Hati-hati dengan hal yang semacam itu. Dapat dipahami, saudaraku. Itu yang disebut berjalan dari gunung ke bukit. Beribadah, tapi masalahnya belum selesai. Sidang jemaat beribadah, tapi masalahnya belum selesai. Atau seorang imam melayani Tuhan, tapi masalahnya belum selesai. Masalah itu banyak, baik kejahatan, dosa kejahatan, baik dosa kenajisannya, baik keinginan dagingnya, baik juga terikat dengan perkara lahiriah, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan perkara yang demikian. Nah, inilah yang terjadi apabila umat Tuhan menjadi pengembara. Inilah yang terjadi kalau umat Tuhan menjadi pengembara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Akibat mengembara, boleh baca kembali ayat 6, Yeremia 50 ayat 6. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Ya. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Terus? Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Ya. Puji Tuhan, apabila umat Tuhan mengembara, akibatnya lupa mencari tempat untuk berbaring. Lupa mencari tempat untuk berbaring. Puji Tuhan. Ini loh kerohanian yang liar, mengembara. Lupa mencari tempat untuk berbaring. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Saya juga ingatkan sidang jemaat, jangan sering-sering tinggalkan penggembalaan. Hanya demi keinginan daging dari entah itu saudara laki-laki, entah itu saudara perempuan. Apalagi yang melayani Tuhan hanya karena sekedar ulang tahun, apalagi kalau mau bertemu dengan lawan jenis perempuan di tempat lain. Tidak baik itu namanya. Itu tandanya masih mengembara. Masalahnya tidak akan pernah terselesai. Berada di gunung dan di bukit. Melayani tapi masalah belum selesai. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini kiranya meneguhkan. Artinya apa yang kita dengar bukan hanya sebatas kita terima dengan luapan hati. Tetapi firman ini kiranya meneguhkan kehidupan kita masing-masing. Menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita jangan menjadi pengembara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7. Siapapun yang menjumpai mereka, siapapun yang menjumpai domba-domba yang mengembara, tidak mempunyai tempat tinggal untuk berbaring, terus memakan habis mereka. Memakan habis mereka. Terus? Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Ya. Yang lucunya lagi, lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Sekalipun sudah salah. Menyakiti orang lain kan salah. Tetapi mereka, lawan-lawan berkata, kami tidak bersalah. Ini kan tentu ada artinya. Terus? Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Terus? Tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Dampak negatif, lupa tempat tinggal pembaringan. Dampak negatif, lupa tempat tinggal pembaringan. Semua musuh
memakan habis mereka. Ya, dampak negatif lupa tempat tinggal pembaringan ialah semua musuh memakan habis mereka. Ada 3 musuh yang kita hadapi selama kita ada di atas muka bumi ini. 1, dunia dengan segala arusnya yang menghanyutkan. 2, daging dengan segala keinginannya. 2, daging dengan segala keinginannya. 3, iblis atau setan dengan segala pemberontakannya. Amin, saudaraku. Inilah 3 musuh yang sedang kita hadapi selama kita ada di atas muka bumi ini. Kemudian setelah mereka dimakan habis oleh musuh, lawan-lawan mereka, selanjutnya musuh berkata, kami tidak bersalah. Selanjutnya musuh berkata, kami tidak bersalah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Artinya, domba-domba yang tidak mempunyai tempat untuk berbaring, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, dan tidak mengalami pembelaan dari Gembala Agung. Itu artinya. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi kalau tadi, siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Lalu lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Apa maksudnya di situ? Mereka sudah dihabisi oleh lawan-lawan. Tetapi setelah mereka dihabisi oleh lawan-lawan, selanjutnya lawan-lawan berkata, kami tidak bersalah. Artinya, domba-domba yang tidak mempunyai tempat untuk berbaring, tidak mengalami pemeliharaan dari Tuhan, dan tidak mengalami pembelaan dari Gembala Agung. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Dengan kata lain, diserahkan ke tangan musuh. Kalau tidak tergembala, pasti seizin Tuhan, domba-domba berada dalam kuasa musuh. Itu sudah pasti. Maka hati-hati. Pilih mana? Pemeliharaan untuk memperoleh keselamatan atau mencari kekayaan namun ujungnya binasa. Sebab itu di dalam kitab Mazmur juga dalam Amsal banyak kali mengatakan yang senada dengan banyak orang mengira jalannya lurus tetapi ujungnya maut. Kalimat yang semacam yang senada ini banyak diutarakan dalam Mazmur dan kitab Amsal. Banyak orang menyangka jalannya itu lurus tapi ujungnya maut. Itu loh, saudaraku. Pilih mana? Mau tergembala, memiliki tempat untuk berbaring supaya mengalami pemeliharaan dan pembelaan, atau keluar dari penggembalaan untuk mencari harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan. Tetapi harus mengandalkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Pilih mana? Tapi ujungnya binasa. Jadi kalimat yang semacam itu, yang senada dengan itu banyak ditemukan dalam kitab Mazmur dan kitab Amsal. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, miliki roh mempelai. Merindukan tempat untuk berbaring. Itu roh mempelai loh, saudaraku. Itu roh mempelai. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita berdoa. Supaya kita berdoa dan membuktikan bahwa kita memiliki roh mempelai. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan pelajaran tentang Esther, sekalipun mereka sudah berada, perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu, sekalipun sudah berada di benteng Susan, mereka berada di dalam perawatan, namun dari sekian banyak wanita-wanita yang cantik, hanya satu yang terpilih. Itulah pribadi Hadasa. Dengan lain kata, Esther. Sedangkan yang lain itu, setelah keluar mereka dari tempatnya Ahasuerus, saudaraku, sebab dalam 1 tahun itu, setiap perempuan, setiap orang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ahasuerus. Tetapi kalau Ahasuerus tidak memilih, maka setelah keluar dari sana, mereka tidak kembali ke balai pertama, ke balai perempuan yang pertama. Dia akan berada pada balai perempuan yang kedua. Artinya menjadi gundik. Dan gundik ini, dia akan datang menghadap kembali Raja Ahasuerus kalau Ahasuerus mengendakinya. Tetapi
Esther tidak demikian. Ia selalu bersama-sama dengan mempelai laki-laki surga. Jadi tidak semua nanti gereja Tuhan menjadi mempelai Tuhan. Sebab itu miliki roh mempelai. Rindu untuk mencari tempat untuk berbaring. Amin, saudaraku. Saya kira jelas loh ya. Tidak ada alasan untuk mempersalahkan Tuhan manakala ada sesuatu yang negatif di kemudian hari. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tadi dengan kata lain diserahkan kepada tangan musuh, begitu ya? Domba-domba tidak lagi mempunyai tempat untuk berbaring, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan dan pembelaan dari Gembala Agung, dengan kata lain diserahkan ke tangan musuh. Kejadian pasal 4, lebih jauh lagi kita melihat soal mengembara ya. Memang betul-betul diserahkan ke tangan musuh, saudara. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 14. Demikian firman Tuhan, Kain dan Habel. Ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, Iya. maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi Ya. kepadamu. Tidak memberikan hasil. Tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tanah itu tidak menghasilkan lagi, tidak maksimal lagi hasilnya. Tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Tidak lagi menghasilkan secara utuh 100%. Karena tanah itu sudah dicemari oleh kebencian di hati. Puji Tuhan. Tetapi beda. Kalau andai kata kita tergembala, maka hati itu, tanah itu akan tetap menghasilkan buah yang baik. Dengan buah 100%. Untuk selanjutnya bisa dinikmati oleh Tuhan. Di tengah ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi lihat. Lebih jauh lagi seorang pengembara. Baca. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, itulah Kain menjadi pelarian, pengembara, tidak ada tempat untuk berbaring, tempat tinggal untuk berbaring terus. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Selanjutnya dia mengaku di hadapan Tuhan, engkau menghalau aku dari tanah ini terus. Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Terus. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Puji Tuhan. Singkatnya, Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi di hadapan Tuhan. Dan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada Kain. Amin, saudaraku. Karena pada dasarnya Tuhan tidak mengindahkan ibadah dan pelayanannya. Tuhan tidak mengindahkan korban dan persembahannya. Kain hanyalah seorang pecundang. Bukan seorang aktor intelektual. Bukan seorang pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sudah sangat benar sekali. Tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepada Kain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Betul-betul. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Sebagian. Bukan 100%. Tidak sepenuhnya. Jadi dia hanya seorang pecundang saja. Bukan aktor intelektual. Bukan menjadi pelaku firman di hadapan Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan. Memang dia hanya pecundang saja. Bukan aktor intelektual. Bukan pelaku utama di dalam melakukan firman Tuhan di hadapan Tuhan. Terus kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Iya, Tuhan tidak mengindahkannya akhirnya. Terus Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Sama mempersembahkan, tetapi dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Terus? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya Puji itu. Tuhan. Kain adalah seorang yang mudah panas hati, mudah tersinggung, mudah sakit hati, tanpa dapat menunjukkan kemampuannya di dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Hanya bisa panas hati, hanya bisa bersungut-sungut, hanya mudah tersinggung dan sakit hati, tanpa dapat menunjukkan kemampuannya di dalam hal mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan sungguh-sungguh.
Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Itu orang yang tidak mampu. Hanya mudah sakit hati saja. Tersinggung, tersakiti, merasa tersakiti, dan lain sebagainya. Dapat dipahami, saudaraku? Itulah kehidupan yang mengembara. Tidak mempunyai tempat untuk tinggal berbaring. Hanya mudah tersinggung. Sakit hati, panas hati. Kalau orang yang tidak tahu persoalannya, mudah terpengaruh dengan kata-katanya, lalu turut lagi mempersalahkan orang lain. Hati-hati dengan begitu ya, walaupun itu orang tua, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, jangan terpengaruh. Yang lebih tahu Tuhan. Kadang-kadang orang tua bisa belum tentu saja tahu anaknya seperti apa di luar sana. Sebaliknya dengan anak terhadap orang tua, hanya Tuhan yang lebih tahu. Itu sebabnya saya tergerak beberapa hari lalu untuk telepon salah seorang pelayan Tuhan. Ternyata dia sudah boncengan dengan laki-laki. Itu bukan tahbisan yang baik. Hanya Tuhan yang tahu loh, saudara. Sebab itu kalau lihat anak panas hati, jangan lekas-lekas dengar suara panas hati dari anak. Apalagi turut lagi mempersalahkan yang tidak perlu kita salahkan. Jadi, saudara, Kain ini hanya seorang pecundang. Bukan aktor intelektual. Dia hanya seorang yang mudah panas hati. Mudah tersinggung, mudah tersakiti. Tanpa mampu menunjukkan kemampuannya di dalam hal melakukan firman Tuhan. Tanpa mampu menunjukkan kemampuannya di dalam hal mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Bukan pura-pura amin di sini, tapi kemudian hari terbawa perasaan lagi. Tidak mengerti apa-apa. Sekarang pertanyaannya, siapakah pengembara tersebut? Siapakah orang yang mengembara tersebut? Atau orang yang orang yang tidak mencari tempat untuk berbaring? Atau orang yang tidak mempunyai tempat untuk berbaring? Siapakah pengembara tersebut? Atau siapakah orang yang tidak mempunyai tempat untuk berbaring? Nah, selanjutnya kita akan lihat jawabannya. Kidung Agung 1. Sungguh-sungguh ya ikut Tuhan ya. Amin. Tidak boleh setengah-setengah hati mengikut Tuhan. Rugi sendiri nanti. Puji Tuhan. Supaya kita jadi berkat di tengah ibadah, di tengah pelayanan, dimanapun berada. Jadi berkat. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Jadilah berkat. Puji Tuhan. Jangan hanya orang yang panas hati, mudah tersinggung. Itu namanya pecundang. Tidak mampu melakukan yang baik, hanya bisa panas hati, itu pecundang. Seharusnya kita menjadi pelaku utama di dalam hal melakukan firman. Supaya nyata buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Menjadi pelaku utama di dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Jangan pecundang, hanya bisa panas hati saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang siapa pengembara itu atau orang yang tidak mempunyai tempat untuk berbaring itu? Kidung Agung pasal 1 ayat 7 bagian B. Demikian firman Tuhan. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara ini pengembara terus dekat kawanan-kawanan domba Ya. teman-temanmu? puji Tuhan. Serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Singkatnya, yang menjadi pengembara di sini ialah teman-teman. Yang menjadi pengembara di sini adalah teman-teman. Mari kita melihat lebih jauh keadaan dari teman-teman. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 17. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Ya. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Ya. dan berseru kepada teman-temannya. Berseru kepada teman-temannya. Reaksi dari teman-temannya. Ayat 17. Kami meniup seruling Ya. bagimu, Ya. tetapi kamu tidak menari. Teman-teman tidak menari sekalipun sudah mendengarkan seruling yang ditiup. Terus? Kami menyanyikan kidung duka, Ya. tetapi kamu tidak berkabung. Teman-teman tidak berkabung sekalipun kidung duka sudah dinyanyikan. Puji Tuhan. Mari
memperhatikan kalimat atau ungkapan yang dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Ungkapan yang kedua, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berduka. Arti dari kedua ungkapan ini adalah firman Tuhan telah disampaikan dalam urapan Roh Tuhan yang suci, yang memberi kesukaan besar. Namun tidak ada reaksi dari teman-teman. Tidak ada reaksi dari teman-teman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Teman-teman, tidak ada reaksi dari teman-teman. Sama dengan tidak menari sekalipun seruling sudah ditiup. Tidak berduka sekalipun kidung duka sudah dinyanyikan. Pendeknya teman-teman di dalam ayat ini berbicara tentang orang yang mendengar firman Allah, tapi tidak mau melakukannya. Itu teman-teman. Mendengar firman Allah tetapi tidak mau melakukannya. Berarti teman-teman menunjuk orang yang tidak taat. Saudaraku, resiko sebetulnya mendengar firman tapi tidak melakukan itu resikonya tinggi. Apalagi kalau sudah terbiasa mendapatkan pembukaan firman Allah yang begitu dalam dan luas tentang hal rahasia kerajaan surga dan soal nikah, hubungan kita dengan Tuhan, ini resikonya tinggi. Resikonya bukan hanya tidak selamat dan binasa, tetapi menjadi ahli Taurat dan orang Farisi. Mengerti tentang firman Tuhan, tetapi akhirnya menjadi pemberontak. Itu loh resikonya. Puji Tuhan. Kalau orang di luaran sana, mereka berani memberontak Tuhan, ujungnya binasa. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi beda. Ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Memberontak dia di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Itu yang lebih sakit lagi. Jadi risikonya tinggi. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Bisa serang balik terus menerus. Karena dia sudah mengerti firman. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah hanya satu. Dengar-dengaran. Dapat dipahami saudaraku. Jadi teman-teman itu menunjuk orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Lihatlah keadaan orang yang tidak taat ini di dalam suratan Amos. Pasal yang ke-29. Oh, bukan Amos ya. Coba, ada yang tahu ayat itu? Ini tertawa dan mengamuk dan tertawa. Coba cari dulu ayat itu. Saya lupa. Mengamuk dan tertawa. Coba. Oh iya, Amsal. Amsal 29. Karena Amos tidak ada 29. Mohon maaf para pemirsa ya. Amsal 29. Ayat yang ke-9. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh. Orang bijak itu sama seperti bintang-bintang di cakrawala. Menjadi penuntun banyak orang kepada kebenaran. Terus lihat reaksi orang bodoh. Orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Tetapi orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Terus? Sehingga tak ada ketenangan. Puji Tuhan. Reaksi dari orang bodoh, jika firman Allah dinyatakan, mengamuk dan tertawa. Reaksi dari orang bodoh, jika firman Allah dinyatakan kepadanya, mengamuk dan tertawa. Berarti tergantung dari bentuk firman yang disampaikan. Pertama, kalau dalam bentuk penyucian yang sifatnya mengoreksi dosa, kejahatan dan kenajisan, orang bodoh pasti mengamuk. Amin. Strip yang kedua, kalau pemberitaan firman dalam bentuk pidato, dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, cerita-cerita isapan jempol, yang disertai dengan guyon, yang disertai dengan lucu-lucu, maka orang bodoh akan tertawa dan senang.
Banyak orang bodoh. Apa buktinya? Menyukai pemberitaan firman, satu ayat firman, lalu ditambahkan dengan cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat, disertai dengan guyon-guyon. Itu sudah orang bodoh. Kalau pemberitaan firman dalam bentuk penyucian yang sifatnya koreksi dosa, pasti mengamuk dia. Nah, itu orang bebal. Jadi tergantung bentuk pemberitaan firman. Kalau menyukakan daging, ya tertawa. Kalau sifatnya penyucian yang sifatnya mengoreksi, kalau bentuk penyucian sifatnya mengoreksi dosa, dia akan melawan. Itu orang bodoh, saudara. Ini pengembara yang tidak taat kepada firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kemudian, kalau sebentar mengamuk dan sebentar lagi tertawa, berarti itu namanya tidak ada lagi ketenangan. Sebentar mengamuk, sebentar tertawa. Itu kan tidak ada ketenangan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Puji Tuhan. Lanjut kita melihat tentang teman-teman ini. Di dalam kita kembali membaca Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Sebentar. Delapan belas 19 baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena Yohanes datang. Iya, ayat 18. Karena Yohanes datang terus. Ia tidak makan dan tidak minum. Ia tidak makan, tidak minum terus. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ya, ia kerasukan setan. Berpuasa kerasukan setan. Terus ayat 19. Kemudian anak manusia datang. Yesus yang disalibkan terus. Ia makan dan minum. Makan dan minum. Dan mereka berkata, Ya. lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Ia disebut pelahap dan peminum. Terus. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Terus. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Pada akhirnya di sini teman-teman tampil sebagai pengejek-pengejek. Mengejek Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan. Alasannya karena Yohanes Pembaptis berpuasa atau tidak makan, tidak minum. Puji Tuhan. Kemudian B, mengejek anak manusia sebagai pelahap dan peminum. Kemudian mengejek anak manusia sebagai sahabat pemungut cukai dan sahabat orang berdosa. Pendeknya, pekerjaan dari teman-teman di sini ialah hanyalah untuk mencari celah orang lain. Amin, saudaraku. Hanya untuk mengecek, mencela orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes Pembaptis dicela karena berpuasa. Kemudian anak manusia dicela ketika duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Singkatnya, pengejek-pengejek ini hanyalah untuk mencela orang lain. Mencari kelemahan-kelemahan orang lain saja. Tanpa ia ketahui kebenarannya. Tanpa ia ketahui kebenarannya. Mengapa saya katakan tanpa ia ketahui kebenarannya? Di sini pada ayat 19 bagian B baca, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Manusia tidak dibenarkan dengan perkataannya, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi kebenaran itu dilihat dari tindakan di saat memikul salib. Itu hikmat Allah. Itu yang membenarkan. Jadi manusia tidak dibenarkan dengan ungkapan-ungkapan yang manis. Perkataan-perkataannya yang manis, kelihatan lemah lembut, kelihatan sopan, kelihatan beretika, kelihatan mempunyai pendidikan yang tinggi karena ditutur kata yang bagus. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan.
Itu sebabnya saya katakan mereka berkata-kata tetapi tidak tahu apa yang diperbuatnya, dikatakannya. Mereka bertindak tetapi tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya bisa mencela, tetapi tidak tahu apa yang mereka cela. Tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita lihat pengejek-pengejek ini. Teman-teman yang akhirnya menjadi pengejek-pengejek, lihat ya. Kalau hari ini pengejek, di zaman akhir ini pun, di zaman akhir pun menjadi pengejek-pengejek. Kalau awalnya pengejek-pengejek, teman-teman juga pada akhir zaman juga akan menjadi pengejek-pengejek. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat 4, silakan. Hari Tuhan. Hari Tuhan. Itu judulnya, Hari Tuhan. Terus? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, pada hari-hari zaman akhir, terus akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Itulah teman-teman. Kalau pada awalnya teman-teman menjadi pengejek-pengejek, pada akhirnya teman-teman juga di akhir zaman juga pengejek-pengejek akan teman-teman juga akan tampil sebagai pengejek-pengejek. Puji Tuhan. Karena mereka itu adalah orang yang mengembara, tidak mempunyai tempat tinggal untuk berbaring. Terus? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan pengejek-pengejek ini hidup menurut hawa nafsunya. Hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Ayat 4. Kata mereka, adapun ejekan mereka, ejekan dari pengejek. Antara lain, ejekan dari pengejek. Ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Mereka adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Amin. Amin. Tidak hidup di dalam pengaruh yang besar dari Allah Roh Kudus. Tidak. Puji Tuhan. Adapun ejekan mereka ialah, di manakah janji kedatangannya itu? Kalau ejekan mereka seperti itu, berarti sama dengan tidak percaya dengan janji kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Alasan mereka mempunyai ejekan semacam itu adalah sudah dibaca tadi tapi tidak salah, dibaca kembali ayat 4. Apa? Mengapa mereka menjadi pengejek? Dan apa alasan mereka menjadi pengejek? Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Keadaan dunia ini tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Sekalipun zaman berganti zaman. Bahkan nenek-nenek moyang mereka sudah mati pun, tetap dunia ini sama. Itu alasan mereka. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dunia ini tetap sama. Zaman berganti zaman, dunia tetap sama. Itu alasan mereka. Mengapa mereka menjadi pengejek? Karena mereka melihat dunia ini sama, dahulu sampai sekarang. Tidak berubah. Bahkan zaman berganti zaman sama saja, tidak berubah. Tidak mungkin berubahlah. Dunia ini tidak mungkin berubah jadi matahari, planet bumi menjadi planet matahari, tidak mungkin lah. Ya tetap saja. Biar zaman berganti zaman. Artinya nenek moyang mereka sudah mati pun, leluhur mereka mati pun, tidak akan pernah berubah. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ini loh teman-teman ini mengejek tetapi tidak tahu apa yang diejekannya. Itu loh bodohnya minta ampun. Puji Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Terus? Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mereka tidak peduli sekalipun firman Allah berkuasa. Terus? Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Terus?
Tetapi oleh firman itu juga, firman yang sama juga terus, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dibentuk dan dipelihara terus, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Pendeknya, pengejek-pengejek tidak yakin dengan kuasa dari firman Allah. Puji Tuhan. Tidak yakin dengan kuasa firman Allah. Sekalipun firman Allah berkuasa, satu, berkuasa untuk mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dua, berkuasa untuk membentuk kehidupan yang rusak menjadi baru lagi. Itu gambaran dari zaman Nuh. Kemudian berkuasa untuk menghakimi setiap orang. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Dan penghakimannya tentu penghakiman yang adil. Yang benar diselamatkan, bagaikan domba ditempatkan di sebelah kanan, yang salah dibinasakan, seperti domba ditempatkan di sebelah kiri dari gembala itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu loh, tidak percaya dengan firman Allah. Tidak yakin dengan kuasa firman Allah. Sekalipun firman Allah itu berkuasa. Adapun kuasa dari firman Allah, satu, berkuasa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian, berkuasa untuk memperbaiki keadaan. Kehidupan yang najis diperbaiki kembali seperti zaman Nuh. Kemudian firman Allah yang ketiga, berkuasa untuk menjadi hakim. Menghakimi setiap orang dengan penghakiman yang adil. Yang salah binasa pada akhirnya, yang benar akan diselamatkan pada akhirnya. Itu penghakiman yang adil. Tapi tidak percaya, tidak mau tahu dengan kuasa firman Allah yang demikian rupa, heran dan ajaib. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Sudah tahu firman dengan pembukaannya sangat berkuasa. Sebagaimana kuasanya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Sebagaimana kuasanya mengubahkan kehidupan yang najis menjadi manusia baru. Dan dia juga berkuasa untuk penghakiman di akhir zaman nanti. Dengan sebuah penghakiman yang adil. Jangan sampai kehidupan kita seperti teman-teman ini. Mereka pada awalnya pengejek dan pada akhirnya juga tampil sebagai pengejek. Tidak berubah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ya, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Puji Tuhan, ayat ini dalam 2 minggu ini saya perhatikan terus muncul. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi kita harus semakin waspada, saudaraku, semakin hati-hati bahwa betul-betul hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Jangan kita bermain-main lagi ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ulangi. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudari yang saya kasihi, termasuk sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, termasuk para pemirsa yang tekun mengikuti firman pengajaran mempelai lewat live streaming dalam maupun luar negeri. Perhatikan terus. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Terus. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, terus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terus. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, saudara. Sebaliknya 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita ini sudah berada pada ujung 6000 tahun, berarti hari ke-6. Bahkan sudah lebih dari, kita sudah melampaui 6000 tahun. Sudah lebih 20 tahun, sudah melampaui 6000 tahun. Seharusnya kita sudah berada pada hari ke-7. Sabat Tuhan Yesus, perhentian kekal. Puji Tuhan, tetapi mengapa Tuhan belum datang juga? Atau dengan kata lain, mengapa kita juga belum berada pada hari ke-7?
Jelas jawabannya adalah bukan berarti Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi itu merupakan panjang sabar Tuhan kepada kita semua. Untuk apa panjang sabar Tuhan? Sebab Ia menghendaki supaya kita jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya pertobatan itu harus 100%. Pertobatan itu tidak boleh setengah-setengah. Setengah bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Misalnya, dahulu merokok, setelah berada dalam penggembalaan tidak lagi merokok. Dahulu suka mencuri, setelah tergembala tidak lagi mencuri. Dahulu pendusta, setelah tergembala tidak lagi pendusta. Itu baru setengah bertobat. Tetapi yang Tuhan mau pertobatan itu harus 100%. Artinya berbalik kepada Tuhan. Setelah berhenti berbuat dosa, selanjutnya serahkan diri kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Itu pertobatan 100%. Bertobatlah 100%. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi bukan berarti kalaupun kita sudah berada pada penghujung 6.000 tahun, bahkan lebih 20 tahun. Bukan berarti Tuhan lalai. Tetapi itu merupakan panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan merupakan kesempatan supaya jangan ada yang binasa dari antara kita. Seorang pun jangan ada ya. Puji Tuhan. Sebab itu Tuhan menghendaki supaya kita bertobat 100%. Bukan setengah bertobat. Ingat itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah sekarang jalan keluarnya, kita kembali membaca Kidung Agung 1 ayat 7. Kidung Agung 1 ayat 7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Terus, di mana Kakanda menggembalakan domba? Ya, ini pertanyaan dari mempelai Tuhan. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Terus, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita melihat nampaklah suatu kerinduan yang mendalam dari mempelai perempuan, yaitu mencari tempat untuk berbaring. Nampaklah bagi kita di sini suatu kerinduan yang mendalam dari mempelai perempuan, yaitu mencari tempat untuk berbaring. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita memiliki roh mempelai, pasti ada kerinduan untuk tergembala. Mencari tempat untuk berbaring. Puji Tuhan. Dan di sisi lain, dalam sistem penggembalaan, memang Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal untuk berbaring bagi domba-domba. Sehingga domba-domba mengalami pemeliharaan, mengalami pembelaan dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Mencari tempat untuk berbaring. Itu yang dikerjakan oleh Rut atas perintah yang kelima dari Naomi mertuanya. Dan hal itu pun ia kerjakan. Rut 3 ayat 6 sampai ayat 7. Rut 3 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan. Ya, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan. Itu langkah keempat atau perintah keempat dari Naomi ke Rut. Terus, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ya, terus setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Ya, lalu selanjutnya sesudah makan malam, Boas datang untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Jadi saudara, mempelai laki-laki surga selalu terkait dengan pembukaan firman Allah.
Amin. Amin, saudaraku. Amin. Selalu terkait dengan pembukaan firman, itu harus kita ketahui. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu bagian B. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Kemudian datanglah perempuan itu. Itulah Rut, terus disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, ya, dan berbaringlah ia di situ. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kemudian datanglah Rut, dekat dengan diam-diam, menunjukkan bahwa Rut melakukan sesuai dengan perintah Naomi yang kelima kepadanya. Puji Tuhan. Selanjutnya, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Inilah perintah Naomi yang kelima. Berbaring di kaki Boas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini, malam ini, kita mendengarkan firman Allah, dan itu juga merupakan perintah Tuhan bagi kita. Tuhan juga menuntut kita untuk segera mencari tempat untuk berbaring. Jangan menghendaki dan mencari yang lain-lain. Yang Tuhan tuntut dari kehidupan umat Tuhan sebagai kawanan domba Allah adalah untuk mencari tempat untuk berbaring. Mencari tempat untuk berbaring. Tidak yang lain-lain. Puji Tuhan. Dalam hal ini, Rut melakukannya. Ini merupakan kerinduan yang mendalam daripada mempelai perempuan. Ini kerinduan yang mendalam dari Sulamit. Ternyata dilakukan oleh Rut setelah ia mendengar perintah yang kelima. Dan saya berharap juga melakukan hal yang senada setelah kita mendapatkan firman Tuhan sebagai perintah untuk segera kita lakukan menjelang hari waktu petang. Jangan kita tolak. Karena itu mengandung risiko tinggi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Kidung Agung 1 ayat yang ke-7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Terus. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Ya. Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Terima kasih. Puji Tuhan. Berbaring di kaki Boas menunjukkan bahwa mempelai laki-laki adalah jantung hati dari mempelai perempuan. Amin, saudaraku. Itu sesuai dengan ungkapan yang keluar dari mulut Sulamit. Ungkapan yang keluar dari mulut mempelai perempuan. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Puji Tuhan. Jadi berbaring di kaki Boas menunjukkan bahwa mempelai laki-laki adalah jantung hati dari mempelai perempuan. Dan itu tercermin dari ungkapan Sulamit, ungkapan mempelai perempuan. Ceritakanlah padaku jantung hatiku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita mencari tempat tinggal untuk berbaring, jelas itu menunjukkan sebuah tindakan bahwa Tuhan yang merupakan mempelai laki-laki surga adalah jantung hati kita masing-masing. Dapat dipahami, saudaraku. Fungsi jantung ialah memompa darah untuk mengalir ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota-anggota tubuh melalui urat-urat dan sendi-sendi. Itu fungsi jantung. Memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui urat-urat dan sendi-sendi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita lihat dulu Kolose 2 ayat 19, baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, Ya. dari mana seluruh tubuh Terus yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Perhatikan kalimat seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Singkatnya, urat-urat dan sendi-sendi jelas itu menunjuk hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima 5 jabatan. Saya ini hamba Tuhan, sudah menerima jabatan gembala. Amin, saudaraku. Pendeknya, lewat pelayanan hamba Tuhan, lewat pelayanan dari seorang gembala sidang, anak-anak Tuhan, sidang jemaat Allah, menerima pertumbuhan ilahinya. Tidak mungkin sidang jemaat bertumbuh rohaninya, mengalami pertumbuhan rohani, kalau ia tidak menerima pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Kalau ia tidak digembalakan oleh gembala sidang, tiada mungkin ia mengalami pertumbuhan rohani. Jadi jangan kita sombong. Jangan kita sombong, saudara. Artinya jangan coba-coba kita andalkan kekuatan ini, kemampuan ini. Jangan andalkan manusia, siapapun. Itu artinya jangan sombong. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puncak pertumbuhan rohani, tubuh dengan kepala menyatu. Ini puncak pertumbuhan rohani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu gerbang surga, selanjutnya menjunjung tinggi korban Kristus sama dengan bertobat. Lalu akhirnya lahir baru, mati dan bangkit. Lalu itu baptisan air. Selanjutnya baptisan Roh Kudus. Dalam susunan tabernakel terkena pintu kemah. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Itu baru asas-asas pertama dari ajaran Kristus. Setelah menerima asas-asas pertama dari ajaran Kristus ini, kebenaran tentang ajaran Kristus ini, selanjutnya beralih kepada perkembangannya yang penuh. Berada di bait suci Allah, yakni berada di dalam ruangan suci. Untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Di mana ibadah kita dituntun dipimpin oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran, untuk dibawa sampai kepada kekekalan. Doa penyembahan. Jelas itu berbicara tentang perobekan daging. Dengan lain kata penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Sehingga selanjutnya terbukalah jalan untuk berada di dalam ruangan maha suci. Kesempurnaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu puncak pertumbuhan yang kita peroleh lewat pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Puncaknya tubuh dan kepala menyatu. Dapat dipahami, saudaraku. Ya, penyatuan antara tubuh yang adalah gereja Tuhan dengan Kristus yang merupakan kepala dari tubuh. Tubuh dengan kepala. Tubuh, gereja Tuhan adalah tubuh. Menyatu dengan kepala, itulah Kristus, kepala gereja. Nah, sampai ke situ pertumbuhan rohani. Jadi tidak berhenti sebatas diberkati dan memberkati, tidak. Harus lanjut sampai kepada perkembangan yang penuh. Puncaknya tubuh menyatu dengan kepala. Ada kesatuan antara tubuh dengan kepala. Inilah yang disebut pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Proyek Allah yang besar. Menyita perhatian yang besar. Pengorbanan yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu tulis saja. Hubungan timbal balik dari kerinduan mempelai perempuan tadi. Hubungan timbal balik dari kerinduan mempelai perempuan tadi. Kita kembali untuk membaca Kidung Agung 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tadi ada kerinduan. Amin, saudaraku. Amen. Dari kerinduan itu
dia menunjukkan bahwa mempelai laki-laki jantung hati. Jadi kerinduan itu tidak cukup hanya keluar dari mulut, tetapi dibuktikan dari perbuatan kita. Jadi kalau sampai hari ini kita mencari tempat untuk tinggal berbaring dalam penggembalaan, itu adalah wujud nyatanya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, sekarang hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dari kerinduan mempelai perempuan tadi. Ditunggu dari mempelai perempuan di hadapan mempelai laki-laki. Kidung Agung 1. Tadi kita sudah lihat kerinduan mempelai perempuan pada ayat 7. Kidung Agung 1 ayat 7. Sekarang timbal baliknya. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Nah, jika engkau tak tahu, memang kita ini orang bodoh. Tetapi ada kerinduan yang mendalam. Untuk mencari tempat tinggal untuk berbaring, bukan? Amin. Kita tidak boleh sok tahu. Kita tidak boleh merasa diri lebih pandai. Hanya karena sudah mengerti. Tetap kita ini menganggap diri bodoh. Supaya kita memperoleh pengertian dari surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tidak tahu, memang artinya memang kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Bodoh karena salib Kristus. Bodoh karena sengsara karena salib. Bodoh karena aniaya karena firman. Tetapi punya kerinduan. Kalau kita menganggap bodoh, merasa bodoh, lihat. Baik, terus. Hai jelita di antara wanita. Selanjutnya, mempelai laki-laki berkata, hai jelita di antara wanita. Inilah jawaban atau timbal balik dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hai jelita di antara wanita. Inilah timbal balik atau jawaban dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Amin, saudaraku. Amin. Hai jelita di antara wanita. Dalam ejaan lama disebut, hai engkau yang terelok. Hai engkau yang terelok dari antara segala orang perempuan. Dari semua yang tercantik, hanya satu yang tercantik. Itu maksudnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya hal ini nyata dalam diri kita masing-masing. Menjadi jelita di antara wanita. Amin. Hal itu nyata di pemandangan Tuhan. Dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Ayo, kerinduan tidak boleh hanya kerinduan. Tetapi kerinduan, biarlah itu menjadi suatu kenyataan. Ada wujudnya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya, saudaraku, kalau saudara dengar silakan, kalau saudara mau ikuti dalam penulisan silakan. Sebetulnya penampilan jasmania kita, saudaraku, itu bagaikan pemantulan dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu bagaikan pemantulan dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, jika hubungan kita dengan Tuhan baik dan terpelihara, maka tentu saja penampilan jasmania kita juga baik. Strip yang kedua, secara rohani kita bisa menjadi indah jika kita menuruti firman Tuhan. Itu feedback kalau kita melakukan firman. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikanlah, peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita ini akan menjadi cantik elok di mata Tuhan kalau kita pelihara firman Tuhan. Itu feedback. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ada sudah hubungan timbal balik, bukan? Puji Tuhan, saudaraku. Jadi pemberitaan firman bukan hanya sebatas isapan jempol, tetapi harus menjadi suatu kenyataan. Hai jelita di antara wanita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang, mari. Bukti Sulamit atau mempelai perempuan itu indah atau cantik. Marilah. Tetap kita lihat berada pada Kidung 1 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang hitam aku terus. tetapi cantik. Memang hitam tapi cantik.
hitam tapi manis. Jangan putih tapi pahit. Segalanya pahit, perkataannya pahit, sikapnya pahit, semua pahit. Tetapi yang benar, sesuai dengan ungkapan Sulamit, sesuai dengan ungkapan mempelai perempuan, yang sudah diungkapkan langsung oleh mempelai laki-laki. Memang hitam aku tapi cantik, hitam aku tapi manis. Terus, hai putri-putri Yerusalem. Beda dengan mempelai perempuan, beda dengan putri Yerusalem. Putri Sion beda dengan putri Yerusalem. Terus, seperti kemah orang Kedar. Hanya sebatas kemah orang Kedar. Terus, seperti tirai-tirai orang Salma. Hanya sebatas tirai-tirai orang Salma. Hanya sebatas kemah orang Kedar. Hanya seperti tirai-tirai orang Salma. Tapi putri Sion, mempelai perempuan Tuhan, atau Sulamit berkata, memang hitam aku tetapi cantik, memang hitam aku tetapi manis. Sudah ada feedback dari ungkapan yang keluar dari mulut laki-laki tadi, mempelai laki-laki tadi pada ayat 8, bukan? Amin. Terus, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Lihat. Jangan lihat hitamnya, jangan lihat lahirianya, jangan lihat yang di luar. Yang terpenting manusia rohani. Ya kalau jasmani bagus ya baik ya, puji Tuhan. Tapi yang terpenting manusia rohani. Itu yang dicari Tuhan. Lah untuk apa cantik di luar, tapi hatinya tidak cantik, tidak manis? Yang perempuan, tidak perlu engkau mendambakan laki-laki yang baik secara fisik. Yang penting rohaninya. Yang laki-laki juga, tidak perlu engkau melihat fisiknya yang menarik, terlihat putih. Yang terpenting rohaninya, manusia dalamnya, manusia batinianya. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Tidak penting, karena yang jasmania yang ada ini akan berlalu satu saat nanti. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus baca. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Iya. Karena terik matahari membakar aku. Iya. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Lihat, terus. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Terus. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Puji Tuhan. Haleluya. Mempelai perempuan hitam tapi cantik. Atau hitam tapi manis. Terkhusus soal manusia batiniannya, dan itu sudah tercermin dari ungkapan mempelai laki-laki dalam ayat 8 tadi. Amin. Tapi pembuktian pada ayat ini adalah ayat 5-6 yang pertama. Karena terik matahari membakar aku. Artinya, aniaya dan sengsara karena salib yang telah dialaminya. Ia telah hidup dan rela menerima sengsara karena salib. Rela menerima aniaya karena firman. Amin. Yang kedua, putra-putra ibuku marah kepadaku. Artinya, sikap rela menerima ketika dikecilkan dan direndahkan oleh sesama. Sikap rela menerima ketika dikecilkan dan direndahkan oleh sesama. Puji Tuhan. Yang ketiga, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Puji Tuhan. Artinya, mempunyai kegiatan yang hebat. Menjadi penjaga kebun anggur. Sehingga buah anggur yang manis, yang memberi kesukaan, tetap terjaga dan terpelihara. Bukankah sampai hari ini kita berada di dalam kebun anggur Tuhan? Supaya kasih mempelai buah yang manis dari anggur terpelihara.
Puji Tuhan. Ini pekerjaan yang baik. Ini pekerjaan yang benar, suci dan mulia. Peliharalah kasih mempelai. Itu yang memelihara kehidupan kita. Supaya tetap menyatu, suami istri menyatu. Hubungan kita dengan Tuhan tetap satu. Yang juga disebut hubungan nikah. Berdasarkan kasih. Lalu yang keempat. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Artinya, ada di dalam tanda penyerahan diri sepenuhnya. Ada di dalam tanda penyerahan diri sepenuhnya. Kebunnya tidak jaga, tapi kebun yang lain dijaga. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Tetapi menjaga kebun anggur orang. Itu artinya ada di dalam tanda penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Inilah keadaan dari mempelai perempuan. Inilah keadaan Sulamit. Walaupun hitam, ternyata sikapnya cantik. Walaupun fisiknya hitam, tetapi sikap dan perbuatannya manis di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita patut mengacungkan 2 jempol kepada Sulamit. Mengangkat 2 jempol kepada mempelai perempuan. Miliki roh mempelai. Puji Tuhan. Dampak positif berbaring di kaki Boas. Dampak positif berbaring di kaki Boas. Puji Tuhan. Rut pasal 3 ayat 4 dan 9. Cepat. Rut pasal 3 ayat 4 dan 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika ia membaringkan diri tidur, terus haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Perhatikan tempat ia berbaring. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat mempelai perempuan bertanya kepada mempelai laki-laki. Dan mempelai laki-laki diakui sebagai kakanda. Diakui sebagai jantung hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ada kerinduan. Bukan sekedar kerinduan, tapi ada kerinduan yang mendalam. Terus, kemudian datanglah dekat. Ya. Singkapkanlah selimut dari kakinya. Ya. Dan berbaringlah di sana. Ya. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat yang ke-9. Bertanyalah ia. Ya. Siapakah engkau ini? Siapakah engkau ini? Bertanyalah Boas. Siapakah engkau ini? Terus? Jawabnya, ya. Aku Rut hambamu. Aku Rut hambamu. Terus? Kembangkanlah kiranya sayapmu Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Terus? Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Puji Tuhan. Ketika berbaring di kaki Boas, Rut menantikan 2 perkara. 1, perlindungan dari sayap Allah. Perlindungan dari sayap Allah. Itulah manfaatnya kita berada atau mencari tempat tinggal untuk berbaring. Manfaatnya supaya mendapat perlindungan dari sayap Allah. Itu yang pertama. Puji Tuhan. Kita lihat manfaat sayap Allah ini dalam Yesaya 40 ayat 30. Yesaya 40 ayat 30. Baca. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya, orang-orang muda. Boleh ayat 29 cepat. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Menambah semangat. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terus. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kerohanian yang masih muda, satu kali nanti akan lelah dan lesu sampai tersandung. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mencari tempat untuk berbaring di kaki Tuhan. Terus. Mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik. Terbang dengan kekuatan sayapnya. Terus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Terus. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Haleluya. Lihatlah. Di sini kita perhatikan. Sebaliknya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tahu ada lagu
tentang yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Puji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Kehidupan yang baru kepadanya diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Sayap burung Raja Wali, sayap burung nasar yang besar. Dengan 2 sayap inilah, maka lihat, mereka berlari tidak menjadi lesu. Kemudian mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Puji Tuhan. Haleluya. Mampu melewati persoalan. Di mana persoalan yang paling memuncak. Itulah pada masa aniaya antikris 3,5 tahun. Itu puncak gelap malam. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini loh yang kita dapatkan kalau kita mencari tempat untuk berbaring. Menantikan sayap burung nasar yang besar sebagai perlindungan, baik teramat lebih saat menghadapi aniaya antikris selama 3,5 tahun. Dan itu akan terjadi nanti. Barulah yang kedua yang dinantikan tadi, boleh baca kembali ayat 9, Rut pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, aku Rut, hambamu. Terus? Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Terus? Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kemudian mendapatkan penebusan. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena darah salib Kristus, kehidupan saya dan saudara sebagai kawanan domba Allah yang tergembala dalam penggembalaan ini dibentuk oleh setetes darah Yesus. Dibentuk oleh karena penebusan darah salib. Kehidupan kita tergembala itu karena dibentuk oleh darah salib. Adapun penggembalaan ini dibentuk oleh darah salib. Penebusan oleh darah salib. Puji Tuhan. Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 4 sampai 6. Baca terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah takut. Janganlah takut terus. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Ya. Dan janganlah merasa malu. Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Ya. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Terus. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Terus. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Terus. Tuhan semesta alam namanya. Ya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Kemudian yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Terus. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Puji Tuhan. Penebusan itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Penebusan itu yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu pekerjaan dari penebus. Dari tanah liat menjadi milik kepunyaan Allah. Menjadi istri anak domba. Ini loh pekerjaan penebusan. Kalau kita menjadi milik Allah, itu pekerjaan dari penebusan. Oleh setetes darah salib. Menjadi milik kepunyaan Allah. Kan heran loh, sungguh heran bukan Tuhan kita? Sungguh heran dan ajaib bukan Tuhan kita? Tapi ada lagi yang tidak kalah penting. Allah tidak lagi mengingat dosa masa lalu kita. Tuhan tidak mengingat kejahatan kita. Tuhan tidak ingat kenajisan di masa lalu. Dusta, pembohong. Dan kecemaran-kecemaran yang lain. Karena penebusan, kuasa penebusan menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kidung Agung 1 ayat 7. Terus baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Terus. Di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda menggembalakan domba? Lalu kemudian. Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Dari bagian ayat 7 bagian A ini, kembali saya sampaikan, dalam sistem penggembalaan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita domba-dombanya untuk tinggal berbaring dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita patut bersyukur di situ. Yeremia pasal 50 ayat 6 terlebih dahulu. Yeremia pasal 50 ayat 6. Terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Ya, terus. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Ya, umatku tadinya, dulu, tetapi akhirnya umat Tuhan, bangsa Israel, mendapat tempat untuk tinggal berbaring. Itu maksudnya. Amin, saudaraku. Amin. Nah, ini adalah kemurahan. Kalau pada akhirnya kita mendapat tempat untuk tinggal berbaring, itu kemurahan Tuhan. Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ayat 17. Jadi jangan saudara pikir kebetulan ada dalam penggembalaan ini. Mendapat tempat untuk berbaring, itu kemurahan saudara. Amin. Hargai setinggi-tingginya. Roma 11 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Iya, terus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan. Terus. Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Bangsa kafir dicangkokkan pada pokok zaitun. Terus. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Puji Tuhan. Bangsa kafir hanyalah merupakan cabang liar yang dicangkokkan pada pokok dari akar zaitun yang penuh getah. Itu sama dengan kemurahan bagi kita bangsa kafir. Amin. Oleh sebab itu, jangan kita sombong. Jangan kita bermegah. Dan jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, akar di sini jelas itu berbicara tentang akar Daud. Itu menunjuk pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tunggul Isai, akar Daud. Tunggul Isai, akar Daud. Jelas itu menunjuk pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi itu karena kemurahan Tuhan saja ya. Kalau kita bangsa kafir, merupakan cabang liar dicangkokkan pada pokok dari akar zaitun yang penuh getah, itu kemurahan. Jangan kita sombong. Jangan kita bermegah. Jangan kita menganggap diri lebih dari orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, itu kemurahan. Itu kemurahan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Siapa yang menyangka kalau pengertian tentang penggembalaan ini ternyata lebih dari apa yang kita pikirkan sebelum kita tiba dalam penggembalaan ini. Tetapi pada akhirnya kalau kita berada dalam penggembalaan ini, tempat untuk berbaring, itu kemurahan. Dahulu kita sesat, dahulu kita hilang. Tetapi kalau akhirnya berada di tempat bagi kita untuk berbaring, itu kemurahan. Jangan kita sombong, jangan kita bermegah. Jangan kita menganggap lebih dari yang lain lagi ya. Amin, saudaraku. Jangan. Kalau kita sudah mempunyai pengertian, tetap gunakan sistem rumus padi semakin rendah. Jangan malah, dahulu saya sudah mengerti. Biar saja sudah mengerti. Buktikanlah diri ini, kebenaran itu kepada Tuhan. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Bukan dengan perkataan. Ingat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.